Halo teman-teman, nama saya Agatha Jeklonia Silitonga. Sekarang saya sudah kelas 3 dari SD Santo Paulus II. Sekarang saya ingin menceritakan cerita dongeng yang berjudul Si Pahit Lidah. Cerita ini ditulis oleh Dianka. Kita mulai ya ceritanya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pangeran yang bernama Serunting. Serunting menikahi gadis yang bernama Siti. Siti adalah gadis biasa yang bukan dari kalangan bangsawan. Setelah menikah, dia harus tinggal di istana untuk menemani sang suami. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, Siti sering terlihat murung. Adinda, akhir-akhir ini engkau sering terlihat murung. Apa yang sedang mengganjal di hatimu saat ini? Kata Serunting. Kakanda, aku memikirkan nasib adikku Arya Tebing. Dia tinggal sendirian di desa setelah kepergian ayah dan ibu. Kata Siti. Oh, ternyata itu yang selama ini membuatmu murung. Bagaimana jika kita mengajak Arya Tebing tinggal di sini? Kata Serunting. Terima kasih banyak Kakanda. Pasti dia akan senang bisa tinggal di sini. Kata Siti. Pangeran Serunting dan Siti pergi ke desa untuk bertemu dengan sang adik. Sampainya di desa, Serunting langsung menanyakan keputusan Arya. Jadi bagaimana keputusanmu Arya Tebing? Kata Serunting. Daripada kau tinggal di sini sendirian, tinggallah bersama kami di istana. Kata Siti. Benar apa yang dikatakan kakakmu itu, Arya. Dengan begitu kau tidak usah bekerja repot-repot lagi. Kata Serunting. Maaf kak, aku sangat menghargai tawaran kalian. Tetapi aku suka di sini bekerja di lahan peninggalan orang tua kita. Kata Arya. Adinda, aku heran dengan keputusan adikmu ini. Kata Serunting. Namun jika memang itu keputusannya, mau bagaimana lagi Kakanda? Kata Siti. Kakak tak usah khawatir dengan kehidupanku. Pasti aku akan baik-baik saja. Kata Arya. Oh iya, apakah Serunting mau melihat-lihat lahan peninggalan orang tua kami? Kata Arya. Oh, tentu saja aku mau, kata Serunting. Mereka pun pergi ke lahan di belakang rumah. Nah, ini Kak Siti, lahan peninggalan orang tua kita. Setengahnya untukku, setengahnya lagi untuk Kak Siti. Kata Arya. Wah, lahan ini cukup besar. Bagaimana jika kita tanam pohon sebagai pembatas? Kata Serunting. Untuk apa Kakanda? Biar Arya Tebing saja yang mengurusnya. Kata Siti. Hanya sebagai pembatas saja, Adinda, agar ini terlihat punya kita. Kata Serunting. Baiklah, akan kucarikan batang pohon untuk sebagai pembatas. Kata Arya Tebing. Akhirnya ditancapkanlah batang pohon untuk sebagai pembatas. Pada suatu hari ada keajaiban, jamur emas tumbuh di pohon itu. Namun jamur emas hanya tumbuh di bagian yang mengarah ke lahan milik Arya. Di lahan yang mengarah milik Siti hanya tumbuh jamur biasa. Saat memetik jamur emas itu, Arya tampak sangat bahagia. Dia mengumpulkan jamur emas itu. Lama-kelamaan jamur emas itu semakin banyak. Dan dia jual ke pasar. Kehidupannya semakin membaik. Pada suatu hari, Serunting diam-diam mengikuti Arya yang hendak pergi ke lahan. Saat ingin memetik jamur emas itu, dia terkejut melihat Serunting mengikutinya. Hei Arya, ternyata selama ini kau curang.
kau menggantikan posisi batang pohon itu yang seharusnya tumbuh di lahan milikku, malah tumbuh di lahan milikmu, kata serunding. Apa maksud Kakanda? Aku tidak pernah melakukannya. Lagi pula, jika Kakanda ingin jamur emas ini akan kuberikan, kata Arya. Semua jamur emas ini milikku, kau tak berhak mengambilnya, kata serunting. Kalau kau tidak ingin memberi semua jamur emas ini, mari kita bertarung saja, kata serunting. Arya tampak bingung menanggapi tantangan kakak iparnya. Karena Pangeran Serunting merupakan orang yang sakti. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Tetapi beri aku waktu 2 hari, kata Arya. Baiklah, jika itu memang kemauanmu, berlatihlah selama 2 hari itu, kata Serunting. Malamnya Arya tidak dapat tidur nyenyak karena memikirkan pertarungannya bersama Pangeran Serunting. Terlintaslah ide menanyakan kelemahannya kepada sang kakak. Paginya dia mengendap-endap berjalan ke rumah sang kakak. Dia mengetuk pintu jendela kamar sang kakak. Arya, mengagetkanku saja. Mengapa kau tidak masuk melewat pintu depan? Kata Siti. Ini rahasia, Kak. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kakak, kata Arya. Arya pun menceritakan semuanya kepada Siti. Siti sangat bimbang karena di satu sisi dia ingin menolong adiknya, sisi lainnya dia tidak ingin mengkhianati sang suami. Akhirnya Siti memberi tahu kelemahan sang suami kepada adiknya. Jangan beritahu siapa-siapa ya. Kau tombakkan saja ilalang itu mengarah ke badan Serunting, kata Siti. Keesokan harinya, Serunting berdiri dengan percaya diri tanpa mengetahui bahwa Arya Tebing sudah tahu kelemahannya. Pertarungan mereka pun dimulai. Pertarungan mereka berlangsung dengan tidak seimbang. Sesuai dugaan, sekejap Arya Tebing langsung terpental. Di kesempatan itu dia mencabut ilalangnya dan menembakkan mengarah ke badan Serunting dan mengenai lengannya. Seketika Serunting menjadi lemah. Bagaimana kau tahu kelemahanku? Kata Serunting. Aku tahu dari Kak Siti, kata Arya. Sungguh istriku mengkhianatiku, kata Serunting. Merasa dikhianati, dia pergi meninggalkan kampung halamannya dan istananya. Dia pergi ke Gunung Siguntang bermaksud untuk bertapa. Sesampainya di sana, dia langsung mendengar suara Sang Hyang Mahameru. Hei anak muda, apakah kau ingin kesaktian dariku? Kata Sang Hyang Mahameru. Tentu saja aku mau, kata Serunting. Tetapi ada syaratnya. Kau harus bertapa di bawah pohon bambu sampai daun bambu itu menyelimuti tubuhmu, kata Sang Hyang Mahameru. Kemudian
serunting bertapa di bawah pohon bambu. Rasa lapar dan hal duniawi tak dia hiraukan lagi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa dia sudah bertapa di sana 2 tahun. Dan daun bambu pun sudah menyelimuti tubuhnya. Dia bangun dari pertapaannya dan langsung mencoba kesaktiannya. Ternyata kesaktiannya adalah apapun yang dia ucapkan akan menjadi kenyataan. Dan itulah mengapa dia disebut si pahit lidah. Karena apapun yang dia ucapkan akan menjadi kutukan dan kenyataan. Terima kasih.